Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Cijawara dimanapun Anda berada. Salam sehat selalu bagi kita semua. Senang sekali rasanya kita dapat bertemu kembali di acara Bincang Jawara UKM, persembahan dari UPT Pelatihan Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan hari ini kita telah kedatangan Jawara UKM yang datang dari Kabupaten Malang. Di sini ada Ibu Andriana Nila. Ya. Oke, halo Ibu Nila, gimana kabarnya hari ini? Cukup luar biasa Pak, cerah banget hari ini. Luar biasa tentunya dan sehat tentunya ya. Amin, ya terima kasih. Oke, Bu Nila, silakan ini memperkenalkan diri kepada Sobat Jawara. Oke, nama saya Andriana Nila. Produk saya adalah EcoPrint dengan merek Aileen. Saya dari Kabupaten Malang, Kecamatan Pakis, Bapak. Jadi kalau mau datang ke rumah, monggo silakan di daerah Pakis. Bisa kontak saya nanti. Terima kasih. Oke, luar biasa Bu Andria, Bu Nila. Ya. Jadi produknya ini adalah EcoPrint, gitu ya. Oke. Apa ini latar belakang memiliki produk ini? Kenapa enggak produk yang lain ya, makanan atau mungkin batik atau apa? Oke. Panjang Pak, jadi tahun 2008 panjang sih, cuman saya buat cepet aja. Oke, boleh. Tahun 2018 itu saya sukanya painting Pak, jadi habis kerja saya resign, terus saya sukanya painting. Saya maunya produk, cuman di kain, nah bisa dijual, jilbab atau apa. Tapi ternyata saya sendiri yang ngerjakan. Kalau saya sendiri yang ngerjakan cukup makan waktu. Nah, kalau menggambar mau nggak mau jenengan sendiri yang menjalankan. Iya, saya sendiri yang mengerjakan. Tidak bisa skala besar. Terus mudi Pak, mut-mutan. Oke, ya. Kadang bengkok, kadang khawatir nggak jadi gitu loh. Nah, seperti itu. Kalau mau hire karyawan sesuai dengan karakter saya itu juga susah kalau painting. Sesuai dengan karakter jenengan itu ya. Terus bahan bakunya juga agak susah untuk diterima di ramah lingkungan itu enggak Pak. Jadi ini bahan baku untuk menggambar maksudnya. Untuk menggambar, catnya seperti itu. Agak susah juga. Oke, akhirnya saya memilih EcoPrint tuh karena masih berhubungan dengan kain karena sukanya fashion. Nah, jilbab, baju, tas gitu saya suka Pak. Jadi cewek Pak ya, ibu-ibu apalagi. Iya, betul. Nah, akhirnya kok kalau batik saya butuh waktu juga, tapi ternyata tidak lepas dari kain. Ini ada teknik yang baru waktu itu, masih awal tahun 2018. Ini pertanyaan juga ini. Apa sih yang membedakan EcoPrint dengan batik itu sendiri, Bu? Nah, kalau batik itu kan kita buat motif, Pak. Betul. Kita buat motif, ngemal, terus gambar di kain, terus sama jadinya. Kalau EcoPrint itu dari daun, jadi kita mengambil pola dari daun ya. Dari daun, dari alam, daun, warnanya juga dari pewarna alam. Kita print atau kita fotokopi ke sebuah media. Salah satunya adalah kain. Gitu ya. Oke. Jadi memang kembali ke namanya ya, EcoPrint itu artinya kembali ke ekonya itu ekologi itu ya, kembali ke alamnya ya. Itu yang jenengan sebut tadi bahwa bahan ini lebih ramah dibandingkan dengan menggambar ya yang sebelumnya Ibu lakukan. Oke. Gitu, nah, ini untuk kelebihannya sendiri selain dengan ini ya, EcoPrint ini dengan produk-produk yang ada di pasaran itu apa? Nah, kalau EcoPrint sumber dayanya banyak Pak, daun.
Oke, betul sekali. Sudah ramah lingkungan, sumber dayanya mudah, terus bisa jadi bahan yang eksklusif, diversifikasinya banyak. Jadi kalau kain itu kan jenisnya banyak. Nah, bisa jadi tas, bisa jadi baju, bisa jadi sepatu. Itu medianya kain saja, belum kulit. Nah, bisa juga ya ke media kulit. Jadi alami Pak ya, alam ke alam. Jadi kalau kain pun kain juga serat alam. Nah, seperti itu. Jadi apalagi kalau pangsa pasarnya internasional ini lebih masuk Pak. Oh iya, karena, cocok ini ya. Ya cocok karena mereka lebih aware terhadap produk-produk yang ramah lingkungan. Betul, ramah lingkungan. Back to nature-nya. Mimpi itu sih ya. Pak, mimpinya. Oke. Nah kalau di produksinya Ibu sendiri ini bahan-bahan apa aja yang digunakan ini Bu? Dan produknya di media apa saja ini? Kain, kulit. Kita masih kain sama kulit Pak yang banyak. Itu pun bisa di karakternya itu beda-beda itu sudah banyak. Kertas juga ada. Kemudian dengan produknya seperti yang di bawah saat ini contohnya adalah di kain sama di tas. Ya. Ini tas juga ada yang kulit, ada yang kanvas juga medianya. Kemudian itu ada, tak lihat ini ada gantungan kunci juga ya. Gantungan kunci. Betul, Bapak. Kemudian sebenarnya ada topi, saya nggak bawa. Ada topi juga. Ya, dari atas sampai bawah. Sepatu juga? Ada, sendal ada, tas itu pun juga. Jadi variasinya banyak ya ini yang itu makanya jadi peluang yang cukup luar biasa untuk produk EcoPrint. Jadi setiap sesuatu yang nempel untuk fashion ini bisa dijadikan media untuk pembuatan EcoPrint ini. Ya, betul Bapak. Oke. Nah, selama ini untuk bahan-bahannya sendiri tadi kan ada kain, ada kulit juga ya. Kulit apa ini Bu? Kulit kambing, kulit sapi, sama kulit domba. Wih, luar biasa berarti. Cuman saya bawa beberapa dari bahannya aja juga sudah luar biasa ya. Iya, bahannya sudah banyak. Terus belum nanti produk jadinya juga pastinya peluangnya banyak. Tergantung modal. Nah ini, betul sekali, betul. Nah bisa diterangkan juga nggak Bu, bagaimana sih proses produksi dari EcoPrint itu? Jadi dari bahan baku dari daun Pak ya. Daun. Karakter apa ini daun yang biasa dipakai Bu? Taninnya yang kuat Pak. Sebenarnya ada beberapa metode. Jadi kalaupun nggak semua daun, tapi sebenarnya bisa digunakan daun apapun. Daun apapun bisa digunakan. Contohnya mungkin yang ini daun eukaliptus. Nah, ini daun eukaliptus, ini daun Afrika, ini daun lanang. Nah, kalau untuk yang basic ini artinya tanpa pewarna, Pak. Tanpa pewarna. Jadi prosesnya itu mengadopsi dari tekstur, bentuk, warnanya itu asli dari daun itu sendiri. Dari daun itu. Iya, betul. Daunnya itu ditempel gitu. Ditempel, terus kita kukus. Ini proses kukus. Jadi 1,5 jam sampai 2 jam baru bisa jadi produk ini. Nah, kalau ini tanpa pewarna, Pak. Tanpa pewarna. Nah, ini jadi asli daun. Nah, kalau ini proses lanjutan itu pakai pewarna. Ini ada proses selanjutnya proses selanjutnya pakai pewarna. Selain dari warna asli dari daun, ya betul. Ada pewarna alam. Pewarna alam juga. Pak. Jadi tanpa sintetis. Tanpa sintetis sama sekali. Jadi di kulit juga pasti akan lebih nyaman dan aman tentunya ya. Insya Allah gitu. Pastinya lebih gitu Pak. Terus perawatannya mungkin sedikit berbeda Pak. Terkait perawatan. Iya, karena kan produknya alam ya Pak ya. Jadi mungkin kalau orang yang tidak tahu, ini kan baju, tas itu kan nggak mungkin dipakai berulang-ulang. Jadi bisa jadi berulang-ulang, tapi kan tidak setiap hari mereka pakai. Kalau baju mungkin lebih banyak kepakai mungkin atau lebih banyak kepakai. Jadi kalau perawatannya itu menggunakan sampo saja. Untuk proses pembersihannya tanpa deterjen. Kalau yang di rumah itu sampo, direndam cuma 2 menit aja. 2 menit aja. Udah bilas selesai sampo. Pakai sampo. Sebenarnya ada produk dari EcoEnzyme itu bagus.
Nah, itu ada produk untuk pengganti deterjennya pakai ekoenzim. Ekoenzim bisa. Tapi ya kalau ada di rumah pakai sampo aja udah cukup. Sudah cukup ya. Iya, mungkin deterjen. barangkali yang lebih mudah ditemukan ya. Oke, di rumah mesti ada. Itu supaya produknya bisa awet kan dengan perlakuannya. Betul, Pak. Karena ini sekali lagi pakai bahan-bahan alam. Ya, jadi, betul. Memang perawatannya juga harus hati-hati ya supaya lebih awet. Pada dasarnya kalau dari bahan ini bisa tahan berapa lama, awet berapa lama? Awet dari kalau kemungkinan luntur atau gitu, itu Pak, ya. Kita ada proses namanya fiksasi, Pak. Jadi fiksasi itu proses akhir dari pembuatan kain ataupun yang lainnya ini. Jadi proses akhir itu fiksasi itu pengunci, Pak. Pengunci. Minimal itu luruhnya itu sedikit sekali. Cuman kita pernah mencoba trial kira-kira berapa lama, 5 tahun 6 tahun 2018 sampai sekarang sudah ya agak buram, 4-5 tahun masih bisa digunakan. Masih layak dan masih layak. Ini ya masih bagus untuk dipakai. Pastinya saya nggak bisa tetap warnanya pasti ada penurunan. Tapi masih tentunya ya tergantung pemakaiannya juga dan perawatan yang tepat itu tadi ya. Betul, Bapak. Oke. Nah, berarti di proses produksi yang jenengan sampaikan tadi ya, semuanya ini handmade tanpa alat penggunaan ya. Kalau batik ada yang batik cap atau pakai mesin. Kalau ini semuanya handmade. Semuanya handmade. Padat karya ini saya, Pak. Padat karya ya, luar biasa. Semuanya. Ada berapa karyawan ini, Bu, yang kalau kita ada, jadi yang stay di rumah, kalau kita produksi itu ada ibu-ibu juga di sekitar rumah, itu ada 2 orang. Ada 2 orang yang membantu ya. Proses. Cuman kalau misalkan kita ada orderan banyak, Pak, baru manggil-manggil teman-teman itu bisa sampai 5 orang, 7 saat orang. Proses prosesnya ya itu tadi termasuk kelebihannya ya. Karyawan bisa juga kan tidak tergantung mood lagi dan tidak tergantung dengan passionnya ibu sudah sesuai gitu ya. Kita cuma monitoring 1-2 kali mereka sudah cepat bisa ya. Sudah bisa cepat bisa. Nah, saya penasaran juga, apakah ada filosofi khusus sih berkaitan dengan corak-corak yang ibu buat? Karena saya alhamdulillah pernah ada permintaan karena dari sosmed tuh ada tamu datang ke rumah itu bule, Pak. Jadi turis ya? Ya turis. Maksudnya dia stay di sini, cuma dia punya usaha. Dia fokusnya di furniture. Jadi produk dia itu furniture. Jadi melihat EcoPrint ini dia nggak dipakai yang untuk setiap hari. Dia pakainya yang home decor. Dipakai untuk home decor malahan ya. Jadi dia berpikir bahwa kalau produk EcoPrint kalau home decor kan nggak harus setiap hari cuci, cuci itu lebih awet ternyata. Itu membuat saya lebih ini tambah peluangnya nambah lagi gitu loh, Pak. Betul ya. Tidak hanya dipakai aja gitu. Untuk pakaian tapi untuk furniture juga bisa ya. Gitu, karena kita lihat memang estetik sekali memang ya. Semuanya warna-warna alam, corak-corak alam juga kan. Jadi adem teduh lihatnya itu. Sepertinya seperti itu, Pak. Nah, di proses produksinya sendiri itu kira-kira berapa lama sih? Misalnya kita mau pesen ini dengan corak yang ada, butuh banyak. Nah, itu pelajaran yang luar biasa juga, Pak. Dari pengalaman itu kita harus punya stok. Kalau misalkan ada orderan kan prosesnya dicuci, habis dicuci terus di mordan, habis itu di penempelan daun terus disaksi. Nah, minimal kita ada stok itu sampai kain sudah dicuci atau siap di mordan, siap ditempel, Pak. Jadi kalau bahan setengah jadinya dulu. Setengah jadi terus proses. Itu yang menghemat waktu kita proses produksi. Yang dulu, Pak, kita enggak tahu butuh waktu 1 minggu, hampir 2 minggu misalkan. 2 minggu untuk menjadikan sebuah produk itu. Sekarang karena stok kita yang sudah setengah jadi sudah siap. Sudah siap, jadi minimal seminggu itu sudah paling lama. Seminggu itu sudah jadi ya. Sudah jadi. Jadi orang yang mungkin punya 5 kebutuhan. 5 hari itu sudah 2 hari 3 hari kita bisa. Jadi bagi yang pengen
pesen dengan custom model tertentu, ya harus mempersiapkan diri seminggu sebelum kalau ini ya. Banyak memang Pak. Oke. Bisa custom ya memang ya. Custom. Oh saya pengen daun ini. Bisa Pak. Kali daun ini. Bisa banget maksudnya. Bisa banget ya. Bisa banget. Misalkan Bapak daun ini aja. Eukaliptus aja, full daun itu aja, satu jenis aja. Itu nggak masalah. Nggak masalah. Oke, sesuai dengan selera konsumen juga ya. Betul Bapak. Kalau ordernya agak banyak, biasanya kita bawa contoh kain. Karena kita menerima juga seragam seperti itu Pak. Bisa contoh kain dan segala macam. Oke, nah kemudian ini barangkali Sobat Jawara ada yang berminat atau apa, itu produk ini bisa ditemukan di mana saja sih? Online, offline. Kalau offline di mana? Kalau online di mana? Nah, kalau yang halo Sobat Jawara, apa kabar? Kalau offline-nya, alhamdulillah saya sudah ada di Grand Mercure. Wih, di Hotel Grand Mercure ya sudah nongkrong di sana. Sudah nongkrong di sana Pak. Matur nuwun. Terus di Salimar juga ada. Salimar juga ada. Swiss Berlin juga ada. Ini yang offline. Di rumah juga ada. Di rumah juga ada. Di rumah malah lebih lengkap. Lebih lengkap lagi. Ya, ada proses produksinya jadi juga. Ya, monggo. Jadi bisa tidak hanya harus ke rumahnya Ibu ya. Di rumah barangkali malah bisa lihat proses produksinya ini. Kelebihannya ya. Iya, betul Pak. Jadi untuk beberapa Sobat Jawara barangkali yang ke Malang nginep di Grand Mercure Salimar, langsung aja Pak. Itu bisa lihat di sana ada bisa ya. Bisa lihat di sana. Oke, wah, mantap Ibu. Nah ini Bu, kita pengen tahu juga ini bagaimana sisi harganya ini. Dari varian-varian produk yang ada, harganya berapa ini? Tergantung dari produknya. Tergantung dari produknya itu seperti ini. Mulai yang paling mahal maksudnya. Paling mahal dulu boleh lah. Saya nggak bawa Pak. Jadi kulit. Cuman kulit itu kulit pun relatif Pak, mahal sama enggak itu. Jadi kalau dulu gitu tuh full ekoprint itu mahal, tapi sekarang kita mixkan dengan kulit polos, dimix sama ekoprint tuh harganya lebih bersahabat. Jadi jangan khawatir Sobat Jawara, harga ekoprint nggak mahal-mahal banget kok. Nggak habis di kantong. Oke. Nah kalau dari seperti gantungan kunci seperti ini Bu, ini bahannya kulit kambing. Kulit kambing. Oke, dengan corak ini daun? Itu bunga Garbera Pak. Bunga Garbera. Harganya berapa ini? Itu kalau banyak bisa pesen banyak Pak ya. Pesen banyak. Jadi di layanan Ibu ini order ada bisa satuan bisa juga pesan banyak ya. Harganya pasti beda. Harganya pasti beda. Ya. Siap. Ya, jadi sesuai dengan segmentasinya ya nanti ya. Betul, jadi yang konsumen langsung kalau beli harganya akan beda dengan menerima reseller juga berarti ini ceritanya. Menerima Bapak. Dengan senang hati, monggo. Wah, mantap. Nanti barangkali yang berminat ya bisa yang pertama harus punya produknya dulu. Nah, kalau cocok memang benar ya kenapa tidak nanti bisa jadi resellernya ya. Bantu untuk mempromosikan, menjualkan ya. Sama-sama untung kan nanti. Amin. Seneng banget saya. Nah ini saya mau sedikit review dulu ini beberapa contoh produk ya. Ini ada produk tas. Jadi di sini ya. Ini bentuknya kanvas. Modelnya juga cakep. Cewek banget. Cewek banget ya. Ya ini yang muda-muda. Muda-mudi ini terutama. Ya Pak. Ini bagus. Ini bahannya dari kanvas. Kain kanvas. Kemudian dengan corak tentunya kembali lagi ya. Corak itu bisa disesuaikan dengan daunnya ya. Kita lihat dalamnya juga. Dalamnya ada lapisan kain Bu ya. Ya betul. Jadi di luar kain kanvasnya, kalau di dalam kain apa Bu namanya Bu? Kain apa ya? Kain keras kayaknya Pak. Kain keras ya. Jadi kelihatan tebelnya. Jadi kelihatan kokoh. Betul. Kayaknya anti air kayaknya. Anti air juga ini. Sepertinya Pak. Memang didesain seperti itu ya. Iya betul. Di dalamnya ada dua kantong lagi ya. Jadi. Tapi kan walaupun anti air tidak harus dihujan-hujankan kan. Iya betul. Hanya untuk situasi darurat. Ya betul. Terpaksa. Jadi, kondisi terpaksa di tengah jalan pas gerimis tentu ya. Nggak apa-apa. Masih aman. Dulu kan masih aman artinya. Aman. Di dalamnya juga ini. Kemudian ini talinya. Kulit ini Bu ya? Kayaknya kulit ya. Ada yang kalau itu enggak kulit Pak, ada yang kulit ada yang enggak. Jadi biar
anak muda bisa menikmati EcoPrint juga, harganya bisa, saya juga mau dong Bu anak mahasiswa itu menikmati produk EcoPrint karena stigma yang ada di masyarakat tuh bilangnya gini, EcoPrint itu mahal loh Pak. Itu betul. Tapi sebenarnya enggak juga. Enggak juga ya. Adik-adik itu malah belinya kalau di Matahari, nah di mall-mall malah mereka cari yang bermerek gitu loh. Padahal kalau cinta produk kita dalam negeri, gitu loh. Maksudnya seperti itu. Ini jadi beli dengan produk ini, ya satu tidak hanya supaya menjaga lingkungan juga ya karena semuanya berbasis alam. Dua ya tentu cinta produk dalam negeri dong, beli produknya UKM terutama. Makasih. Kemudian untuk kain ya ini. Ya. Kalau kain rata-rata kain jenis apa yang digunakan Bu? Kain kita ada katun, ada yang rayon, ada yang linen, serat linen, ada yang sutra juga ada, ada yang ATBM juga ada gitu Pak. Ini ada yang viskos. Dengan panjang atau lebarnya rata-rata? Kita 2,5 lebar, ada yang 1,15, 1,5 sampai 1,5 itu kalau dibuat baju lengan panjang bisa masuk, bisa ya, aman 2,5 Pak lebarnya. Aman 2,5 itu tadi. Nggak nanggung. Termasuk ini yang satu kesatuan apa namanya itu? Pasangan. Pasangan couple ya Pak couple. Sarimbit ya biasanya. Sarimbit ya. 2,5 di mix biasanya sama kain polos. Biasanya ibu-ibu seperti itu. Kalau full EcoPrint agak boring memang Pak. Jadi bisa couple 3 meter juga ada, 2,5 3 meter tergantung. Ya. Wah, seru sekali nih pemirsa perbincangan kita pada hari ini dengan produk yang dibuat oleh Ibu Nila ya, EcoPrint. Oh ya, boleh sedikit lebih dijelaskan lebih terkait proses produksi dan perawatan dari ini tadi. Sekali lagi bahwa perawatannya itu tentu akan berbeda ya dengan perawatan-perawatan yang sebelumnya, produk yang lain ya. Jadi tidak serta-merta nanti harus dicuci dengan deterjen ya, tapi dicuci tadi dengan sampo. Jadi produk kita karena memang seratnya alam Pak ya, pewarnanya juga dari alam, terus dari produk yang ditempelkan juga dari alam. Nah, paling mudah didapat di rumah itu adalah sampo. Itu direndam aja, 5 menit lah cukup ya. Nggak usah dikucek Pak, tidak. Nggak usah dikucek ya. Jangan menggunakan mesin cuci. Dengan pakai tangan aja ya. Gitu. Terus dibilas bersih, pengering lebih baik dihindarkan saja pakai pengering. Nggak perlu pakai pengering. Terus apa namanya? Diangin-anginkan Pak. Jadi tidak dijemur di bawah matahari ya. Secara langsung itu mengurangi. Jadi supaya bisa awet tadi ya 5 tahun paling enggak yang sepengalaman Bu Nila ya. Oke, baik, seru sekali. Wah, tapi ini waktu jualan yang harus memisahkan kita ya untuk sesi ini. Baik, sebelum acara ini kita tutup ini, saya persilakan dulu bagi Bu Nila untuk mempromosikan produknya. Barangkali ke pemirsa ini bisa ditemukan di mana, bisa menghubungi siapa, kemudian model kerjasamanya seperti apa. Silakan Bu Nila. Terima kasih atas kesempatannya saya diundang sama Bapak Rois nih, terima kasih ya. Dari UPT UKM Jatim. Terima kasih, luar biasa sekali saya diberi kesempatan. Halo sahabat Jawara, apa kabar? Kalau mau melihat ataupun membeli produk-produk kami, saya ada di Pakis, di galeri saya di rumah di Pakis, di Kabupaten Malang tepatnya. Nah, kalau di online kita di IG saya Ailin ID. Ailin ID. Aileen ID. AILEEN ya. ID. Langsung ID. Aja itu bisa. Nah, mau wisata desain, mau datang ke rumah, kita sharing, mau apa gitu, monggo, mau belajar, mau sharing gabung dengan kami gitu ya, mau apa ya, bermitra dengan saya, mau produknya mau apa, silakan, saya membuka luas Pak untuk hal itu. Tidak jadi hanya sekedar produknya jual beli aja. Ya, mau bermitra dengan kami silakan, karena kami membutuhkan itu.
Nah, satu itu, yang kedua adalah kalau di IG mau apa namanya, mau beli online di IG. Ada juga Google bisnis saya, Aileen Ecocraft. Aileen Ecocraft juga ada di Facebook Ad juga ada Aileen Ecocraft juga. Sementara kalau seperti mau itu menghubungi langsung bisa ke nomor menghubungi mana langsung ada Pak di 081 135 10 252. Langsung dengan saya. Dengan senang hati Bapak bermitra ataupun mau belajar. Saya juga membuat kelas Pak, buka kelas, ada kelas edukasi. Ya, saya juga kemarin terakhir itu di PT Tirta Investama Danon Aqua Bapak. Wih, luar Jadi biasa. mereka mempersiapkan untuk apa ya, pegawai usia-usia yang mereka mau yang pensiun sudah gitu mau ya? pensiun. Jadi mau ada wacana mau produk usaha apa, Wah, alhamdulillah saya cakep bisa banget masuk cakep di sana. banget ini. Ya. Jadi bagi yang sudah punya rencana jangka panjang terkait pensiun atau apa, mau ini tertarik dengan produk ini, bisa belajar di Bu Aileen ya. Ya, oke, di Bu Nila. Mantap. Terima kasih. Terima kasih luar biasa. Oke, Sobat Sejawara, demikian acara bincang kita pada pagi hari ini. Bila tidak ingin ketinggalan informasi mengenai kegiatan UPT pelatihan UKM Provinsi Jawa Timur, ikuti terus sosmed kami di Instagram, Facebook, YouTube, Twitter di @UPTKUKM Jatim. Terima kasih sebelumnya. Saya sampaikan kepada Ibu Nila yang telah datang pada podcast kami. Semoga sehat dan sukses selalu usahanya. Terima kasih. Amin. Baik, Sobat Jawara, demikianlah acara bincang Jawara UKM kita hari ini. Semoga acara ini bermanfaat. Saya Nur Rois Ahmad selaku pembawa acara undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Tentu pesan kami, jangan lupa tetap dukung UKM kita dengan bela dan beli produk UKM Provinsi Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.